Cuman kalau ditanya apakah sel itu memiliki memori, ya anggap aja sama kayak otot contohnya. Otot itu memiliki memori, muscle memory. Misalkan kayak gini, orang yang sudah nge-gym, dia nge-gym bertahun-tahun, 12 tahun let's say. Terus tiba-tiba dia bete, dia break, nggak nge-gym sebulan atau 2 bulan, terus pengen makan. Terus habis itu dia nge-gym lagi, dia akan cepet hafal lagi. Kenapa? Karena memori di otot itu dia tahu ROM, range of movement yang benar seperti apa, beban repetisinya gimana. Dan orang yang sudah pernah olahraga selama bertahun-tahun, even dia skip terus dia lanjut olahraga lagi, itu berat badannya akan cepat kembali. Itu terjadi di atlet sama petinju. Muscle memory. Iya, muscle memory. Dan memori pada sel itu dibuktikan oleh di muscle memory. Nah gitu. Ada lagi yang sebenarnya mitos yang, kalau ini aku nggak bisa bilang mitos ya, kalau yang transplantasi teori ya. Karena banyak dok sebenarnya di transplantasi jantung justru paling sering terjadi. Cuman untuk diteliti lebih lanjut itu sulit ya. Karena ada yang bisa bilang placebo effect, ya kan, ada yang bisa dibilang memang karena habitnya berubah, ada yang karena psikologis. Nah itu kan kita nggak bisa tuh berkesimpulan, wah awalnya dia nggak suka pare, semenjak ganti jantung dia suka pare. Ada cerita paling terkenal di Amerika kalau nggak salah ya. Jadi dia transplantasi jantung ya kan. Amerika mana? Selatan, tengah, utara, Nebraska kalau dijadiin buku ini apa? Rio de Janeiro. Bukan Brazil. Bukan. Itu Brazil ya. Neymar itu. Enggak, ini jadi buku Change of Heart namanya bukunya ya kan. Jadi tadinya nggak suka bir. Terus vegetarian juga ya kan, tiba-tiba makan KFC, minum bir gitu-gitu. Nah, siapa tahu dia, aku udah mau mati ternyata hidup lagi. Oke kita bisa YOLO makan KFC. Siapa tahu. Bisa. Nah, itu kan harus diteliti kan. Benar. Soalnya namanya penelitian itu harus dari banyak subjek. Semakin banyak subjeknya, maka semakin hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Tapi